Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum. Sebelum kita belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Sahabat cerdas, hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3, pembelajaran ke-1 dan ke-2. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu 1. Setelah menonton video ini, siswa mampu mengenal macam-macam sumber energi alternatif. Yang kedua, setelah menonton video ini, siswa mampu mengetahui manfaat biodiesel sebagai alternatif pengganti BBM. Yang ketiga, setelah menonton video ini, siswa mampu mengetahui kelebihan dan kekurangan dari penggunaan energi alternatif. Yang keempat, setelah menonton video ini, siswa mampu menuliskan tindakan hemat energi. Seiring dengan bertambahnya jumlah populasi manusia, maka penggunaan kendaraan pun semakin meningkat. Karena semakin meningkat, maka penggunaan bahan bakar minyak akan semakin banyak. Jika hal ini terus berlangsung, maka bahan bakar minyak bisa habis. Maka dari itu diperlukan energi alternatif untuk menggantikan bahan bakar minyak tersebut. Apa itu energi alternatif? Baiklah sahabat cerdas, energi alternatif adalah energi pengganti yang dapat menggantikan peranan minyak bumi dan diharapkan tidak berdampak buruk bagi lingkungan. Energi alternatif yang dikembangkan manusia yaitu: pertama, energi matahari. Matahari merupakan sumber energi utama bagi bumi. Jika tidak ada matahari, kehidupan akan musnah. Salah satu manfaat matahari yang dapat kita rasakan yaitu ketika kita mengeringkan pakaian. Dengan peralatan yang canggih, ternyata energi matahari dapat diubah menjadi energi dalam bentuk lain. Misalnya, sel surya yang dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Sel surya sudah biasa dijumpai di atap-atap kantor, atap rumah sakit, atau atap hotel. Yang kedua yaitu energi angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin menyimpan energi yang besar. Oleh karena itu, angin dapat dijadikan sumber energi alternatif. Manusia telah memanfaatkan energi sejak zaman dahulu, seperti untuk menggerakkan perahu layar, bermain layang-layang, dan kincir angin. Saat ini, angin juga dimanfaatkan untuk pembangkit energi listrik yang disebut aerogenerator. Yang ketiga yaitu energi air. Energi air adalah energi yang diperoleh dari air yang mengalir. Air yang bergerak dari sungai yang mengalir atau gelombang di lautan menyimpan energi yang besar. Aliran air yang sangat deras dapat digunakan untuk menggerakkan turbin pada pusat pembangkit energi listrik. Putaran air yang dihasilkan turbin dapat menggerakkan generator listrik, sehingga energi listrik dapat dihasilkan. Pembangkit listrik tenaga air dikenal dengan sebutan PLTA. Yang keempat yaitu energi bahan bakar bio. Energi bahan bakar bio merupakan energi yang berasal dari makhluk hidup. Energi bahan bakar bio terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, biodiesel. Biodiesel adalah bahan bakar campuran antara solar dan minyak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, seperti bunga matahari, tumbuhan jarak, dan kelapa sawit. Yang kedua yaitu biogas. Biogas adalah bahan bakar yang berasal dari kotoran hewan.
Penguraian kotoran hewan dengan bantuan bakteri akan menghasilkan gas metana yang digunakan sebagai bahan bakar kompor. Yang kelima yaitu energi panas bumi. Energi panas bumi biasa disebut dengan geotermal, yaitu energi yang berasal dari panas yang tersimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Energi ini banyak dimanfaatkan di daerah pegunungan. Yang keenam yaitu gelombang laut. Gelombang laut termasuk energi gerak yang besar. Saat menumbuk pantai, gelombang laut menghasilkan energi yang besar. Energi itu dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan tenaga listrik. Pembangkit listrik yang memanfaatkan gelombang laut disebut dengan pembangkit listrik tenaga gelombang atau PLTG. Salah satu energi alternatif yaitu biodiesel. Bahan bakar biodiesel berasal dari tumbuhan jarak. Inti biji jarak menjadi bahan dasar pembuatan biodiesel, yaitu sumber energi pengganti solar. Minyak yang dihasilkan dari biji jarak akan berwujud cairan bening, berwarna kuning dan tidak akan menjadi keruh meskipun disimpan dalam waktu yang lama. Contoh penggunaan bahan bakar alternatif di Indonesia antara lain, yang pertama yaitu PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Di Provinsi Riau ada satu PLTA yang terkenal, yaitu PLTA Koto Panjang yang terletak di daerah Rantau Berangin. Yang kedua yaitu biogas. Biogas adalah pemanfaatan kotoran yang berasal dari ternak sapi. Yang ketiga, panas bumi. Memanfaatkan panas bumi sebagai sumber listrik seperti yang dilakukan oleh masyarakat di kota Tomohon, Sulawesi Utara. Yang keempat, biodiesel. Pemanfaatan energi alternatif biodiesel ini sudah dilakukan sejak tahun 1996. Yang kelima yaitu tenaga surya. Bentuk pemanfaatan tenaga surya yaitu mobil yang dijalankan dengan tenaga surya yang dikembangkan oleh Institut Teknologi Surabaya. Yang keenam yaitu KRL, kereta rel listrik. Penggunaan energi alternatif mempunyai keuntungan dan kerugian. Adapun keuntungannya yaitu yang pertama, mampu mengurangi penggunaan sumber energi yang bersumber dari fosil. Yang kedua, tersedia setiap waktu dan tidak akan habis. Yang ketiga, tidak menimbulkan pencemaran lingkungan atau ramah lingkungan. Yang keempat, harganya tidak bergantung pada minyak dunia. Selain keuntungan, juga terdapat kerugian dari penggunaan energi alternatif, yaitu yang pertama, dibutuhkan biaya yang besar untuk menyiapkan teknologi guna mendapatkan energi alternatif. Yang kedua, dibutuhkan teknologi yang tinggi untuk mengubah energi alternatif menjadi bentuk energi lainnya. Yang ketiga, ketersediaannya tergantung oleh musim dan cuaca. Karena jumlahnya yang terbatas, maka kita perlu menghemat energi. Salah satu cara untuk menghemat energi yang pertama yaitu gunakan air secukupnya. Kedua, matikan mesin air jika bak mandi sudah terisi penuh. Yang ketiga, matikan peralatan listrik yang tidak digunakan. Yang keempat, gunakan peralatan rumah tangga yang hemat energi. Dan yang kelima, gunakan kendaraan secara bersama-sama. Yang keenam, kurangi penggunaan kendaraan pribadi. Baiklah sahabat cerdas, lakukanlah pengamatan terhadap lingkungan sekitarmu tentang fakta-fakta penghematan energi. Dan kerjakan latihan yang ada pada buku tema 2
halaman 107. Oke sahabat cerdas, sekian dulu pembelajaran tema 2, subtema 3, pembelajaran pertama dan kedua. Silakan kerjakan latihannya. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan share, like, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.